Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kitab apa, Bang? Pasti ada yang nanya. Selalu ada kitab kuning ini. Saya lagi baca-baca kitab Ukludujain. Ukludujain ini Ukludujain ini kitab apa sih? Ini insya Allah karangan Imam Nawawi ini. Ada tulisan di sini ya, kalau nggak salah nih. Bayanu hukuku Jaujaini ta'lif Al-Fadil Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Nawawi. Nah ini karangan Syekh Nawawi ini. Jadi kan kisah Syekh Nawawi itu panjang, tapi nggak bisa kita ceritakan sekarang. Nanti kebanyakan kalimatnya dibilang bertele-tele semua. Ada aja orang berdakwah dibilang bertele-tele. Nggak apa-apa, kita ikutin aja apa maunya. Jadi ini kitab tentang suami istri, hak dan kewajiban suami istri, Ukludujain. Jadi sebenarnya abang mau cerita apa? Ini dulu saya punya suatu saudara, dia WA ke saya, dia cerita sama saya, Bang, dia bilang kan, ketika saya punya anak satu, anak saya masuk rumah sakit, duit kagak punya, Bang, sampai-sampai babak turun tangan untuk bantuin saya. Bini di rumah nungguin mau makan, sementara saya jualan apa, jualan kecil aja di pasar, karena orang pada dengki sama saya. Dia nggak mau saya jualan di situ. Kenapa? Kalau saya udah jualan orang pada kalah. Jadi orang, saya udah ngontrak di warung orang, tahu saya ngontrak itu dibatalin, Bang, dia bilang kan, saking dengkinya orang sama saya. Lalu saya jualan tuh, Bang, jualan saya satu hari, bini udah nunggu di rumah, tadi makan mie doang. Kemudian saya jualan udah nggak laku, Bang, ada yang beli, dia bilang, banyak banget yang jahatin, dia bilang. Atau saya jualan juga memang ada yang beli, cuma dapat duitnya dikit, apa ya, jual pala ayam, usus ayam saya beli sekilo, saya jual, emang cuma modal saya itu doang, Bang, dia bilang kan. Usus ayam, hati, jantung, ampela, itu juga saya jualan, Bang, cuma itu doang modal saya. Saya berjualan bawa ayam 3, nggak laku. Lalu dikasihlah sama dia sama gurunya. Ini Ustadz, dia bilang kan, guru ngaji di kampung. Saya nggak, alhamdulillah belum habis jualan sisanya. Ustadz, besok lagi dia bawa lagi. Pernah nekat langsung motong 20 ekor. Saking yakin tuh. Akhirnya kagak ada yang beli, 21 biji nggak ada yang beli. Dibawa ke rumah gurunya. Ya, kalau kebanyakan begitu, akhirnya modalnya nggak ada. Kata gurunya, kagak boleh kayak begini, ntar modal lu mana, dia bilang. Nggak apa-apa, tawakal Allah aja. Iya, tawakal Allah. Tapi Rasulullah mengatakan, ikat dulu ontamu baru tawakal. Jangan kayak begini. Akhirnya sama gurunya dibilang kayak gini, besok jangan jualan 3 hari. Lah Ustadz, saya jualan 3 hari aja begini, apalagi kagak jualan 3 hari. Saya mau makan apa, dia bilang. Lu punya Allah nggak? Iya punya. Pokoknya rezeki Allah yang ngatur, lu jangan jualan dulu 3 hari. Ya, 3 hari dia nggak jualan, di rumah aja ditanyain, Bang, apa nggak jualan, oh bininya, ya nggak jualan aja, pokoknya 3 hari, ntar baru saya jualan. Selama 3 hari itu lu baca ini, apa itu, Kul huwallahu ahad 1000 kali, lalu ada solawat yang dibaca 1000 kali juga. Kerjain selama 3 malam. Iya, dibilang kan, kerjain tuh selama 3 malam. Pas hari ketiga keempatnya dia jualan. Dia jualan langsung, dia buka jualan, jualan ayam juga. Itu habis langsung itu. Lalu dia makin banyakin sama dia, habis lagi, sampai-sampai dia jualan itu ditonton sama tukang ojek dan orang-orang yang ada di situ. Kenapa ramai banget dia jualan sampai nggak kepegang. Itu orang yang di sebelahnya marah-marah itu, lu sama juga ngeracunin gua kalau lu jualan kayak begini. Lah emang apa, rezeki Allah yang ngatur, ngapa lu ribut sendiri? Kalau jualan lu sepi, itu lu selawatnya kurang. Lu selawatnya kurang, jangan dengki sama orang. Itu, Bang, akhirnya saya jualan kalau nggak salah 3 bulan kebeli motor 7, dia bilangnya. Lah motornya kemana? Ya biasalah, saya mah datang orang, tolong pinjem saya kasih, tolong pinjem buat jualan saya kasih. Akhirnya kagak bersisa satu pun, 31 ini apa saya. Itu apa yang lu baca, kata saya kan. Biasanya juga kalau jualan gua pakai apa namanya, pakai sholat duha. Ini dia jualan diserbu sampai orang nonton dia jualan saking ramenya itu. Itu, Bang, saya baca kul wallahu ahad 1000 kali, itu tengah malam. Habis itu saya baca ini, selawat ini disebut sama dia kan. Saya nggak bisa ngasih tahu di sini karena nanti namanya juga bersanad, ada gurunya. Jadi jadi harus minta sama gurunya. Bukannya nyembunyiin, kalau diizinkan sama dia, insya Allah saya kasih. Namanya juga sholawat, tentu disebarluaskan. Cuma karena saya harus menghormati dianya, begitu doang masalahnya. Akhirnya
Akhirnya itu rame dia jualan. Alhamdulillah terus menerus itu jualan, ramenya minta ampun. Orang sampai ditonton sama orang lain. Kenapa? Warung kiri kanan sepi, udahan di belakang mah. Yang di sampingnya aja sepi, orang pindah semua ke dia. Luar biasa itu berkahnya sholawat Nabi, berkahnya sholawat kepada Rasulullah itu dikerjain itu bukan gampang. Baca qul huwallahu ahad dia 1000 kali itu sholawatnya lama, itu tawasulnya aja berderet-deret itu. Syekh Anu terutama Rasulullah SAW nomor satu, doa wajih wa zuriyati wa ahlu baitihi. Lalu sahabat-sahabat Rasulullah semua ditawasulin. Sultanul Aulia Syabdul Qadir Ajilani, Syekh Muhammad Saman, dan yang lain-lain disebut semuanya itu tawasulnya. Al-Fatihah luar biasa panjangnya itu. Lalu itu dikerjakan setelah sholat hajat tengah malam. Ya mungkin kita nggak tahu setiap kita doa kita setiap kita itu Allah yang terima kan. Nggak bisa kita bilang ya Allah ngapa sih ini saya belum udah baca banyak belum dikasih-kasih. Itu namanya kita perhitungan sama Allah. Perhitungan namanya, orang kita biasa perhitungan sama manusia, jadi kita perhitungan juga sama Allah. Ini orang udah gua tolong, gua gak ditolong. Itu perhitungan manusia. Allah juga ke bawah. Itu alhamdulillah bang bisa beli motor 7 dia bilang kan. Walaupun motornya nggak ada di tangan saya, dipinjem orang saya kasih, karena tengah malam orang ketok-ketok pintu. Bang, dia bilang, wah ayo masuk. Beneran gue belum tidur. Kenapa? Besok anak mau bayaran sekolah, mau ngambil rapor. Kalau kagak dikasih rapor, kalau nggak dikasih bayaran, kagak dikasih rapor. Emang berapa? 300.000 bang. Abang ada punya duit nih bodah. Nah lu tidur sana yang tenang dia bilang kan. Nah ini titip lagi buat bini lu dia bilang kan. Nah itu orang-orang yang gampang membantu orang, gampang menolong orang. Suatu saat orang datang ke tempat dia, ngobrol panjang kali lebar kali tinggi sampai tengah malam. Panjang kali lebar kali tinggi itu volume bang. Ya iya begitu, panjang kali lebar kali tinggi ngomongnya. Ujung-ujungnya, bang, abang ada beras di rumah, lu kagak punya beras? Kagak, ya udah nih bawa nih pulang nih beras, kasih sama dia kan. Gampang banget nolong orang, sehingga dibilang apa sama saudara sama orang tuanya nih, gua lihat abang lu jualan udah pada kaya itu, adek lu gua lihat jualan udah kaya, lu kok jualan begini-begini aja. Dibilang sama bininya, alhamdulillah ayah jualan udah banyak orang yang kebantu, makanya doa ayah itu Allah gampang kabulin. Itu aja masalahnya. Karena man ahya anasa karena ahya anasa jami'an, siapa yang menghidupkan manusia maka dia menghidupkan seluruh manusia. Kalau kita memberi suapan, sesuap aja kepada orang yang lapar, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bilang apa? Lebih bagus, lebih baik daripada kita sholat semalaman suntuk 100 rakaat. Lebih baik daripada kita membangun masjid. Lebih baik daripada kita berjihad di jalan Allah dengan bawa pedang. Lebih baik daripada kita membuat kiswah Ka'bah walaupun dari benang sutra. Karena apa? Allah menghargai jiwa-jiwa. Makanya kalau kita ada lebih, kita bagi. Mudah-mudahan apa? Mudah-mudahan sholawat yang kita baca kepada Rasulullah itu menyampaikan doa kita kepada Allah. Jadi kalau dia membaca 3 hari dia baca sholawat itu gampang banget Allah kabulin. Sampai dikeroyok itu orang belanja, sampai orang belanja nunggu, dan yang udah kenal sama dia ikut ngebantuin. Bayangin coba, bang biar saya potongin ayamnya, bang biar saya bantuin, bang biar saya siangin, ikut ngebantuin. Gara-gara apa? Itulah Allah bukakan pintu rezekinya, karena gampang banget bantuin orang, gampang banget nolongin orang. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inilah keberkahan yang diceritakan sama saudara saya ketika dia membaca sholawat. Bang, saya kok udah membaca sholawat udah banyak bang, tapi kok nggak dapat ya? Ya mungkin kita pengen Allah bantuin kita, ya kan? Bener kan? Tapi kita medit banget dan bangga jadi orang medit. Kalau nggak pelit nggak kaya. Justru lu pelit jadi miskin, kalau lu baris jadi kaya. Siapa yang ngajarin kalau nggak pelit nggak kaya? Setan yang ngajarin. Itu Allah menunjukkan jalan kebenaran, sedangkan setan menunjukkan jalan kepada kejahatan, kepada nggak beneran. Ntar kalau lu sedekah lu jadi miskin, yang sedekah. Itu loh makanya pelit banget sama orang perhitungan. Yang lebih susah lagi pelit sama saudara. Bahkan sebenarnya Allah merintahkan kita, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa itaizil qurba, dan berbuat baik kepada karib, kerabat dekat dulu nomor 1, sehingga doanya gampang dikabulkan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud, agni nabi halalika nakramika wa bifadlika an man siwa. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.